kursus online. Kalau benar kaya, kenapa jualan kursus? Ada satu perasaan ganjil yang mungkin pernah muncul di kepala kamu, tapi tidak pernah benar-benar berani kamu ucapkan. Kamu melihat seseorang di media sosial memamerkan mobil mewah, liburan mahal, jam tangan ratusan juta, lalu di caption berikutnya, dia menawarkan kelas online seharga ratusan ribu rupiah dengan kalimat yang sangat memaksa. Di titik itu, logika kamu sebenarnya sudah berbisik. Kalau orang ini benar-benar sekaya itu, kenapa dia masih sibuk jualan kursus ke orang yang bahkan gajinya pas-pasan? Perasaan ganjil ini bukan iri, bukan dengki, tapi sinyal akal sehat yang sering kita tekan sendiri. Mari kita pakai logika paling sederhana, yaitu nilai waktu. Jika seseorang benar-benar menghasilkan 100 juta rupiah per hari dari trading atau bisnisnya, maka 1 jam waktunya bernilai sangat mahal. Orang dengan kondisi seperti itu tidak akan mau repot mengurus admin pendaftaran, menjawab chat peserta, dan promosi diskon kelas. Waktunya terlalu berharga untuk ditukar dengan ratusan ribu dari satu orang murid. Orang kaya sejati biasanya justru membeli waktu, bukan menjualnya murah-murah. Masalahnya, ketika melihat kemewahan yang dipamerkan, banyak dari kita langsung merasa kecil, merasa hidup kita gagal, merasa kita tertinggal, merasa kita bodoh karena belum bisa seperti mereka. Perasaan ini manusiawi, apalagi di tengah tekanan ekonomi, cicilan, dan tuntutan keluarga. Tapi rasa insecure yang tidak dikelola dengan akal sehat justru menjadi pintu masuk paling empuk untuk dimanipulasi. Saat emosi mengambil alih, logika biasanya memilih diam. Coba bayangkan analogi sederhana ini. Ada sebuah warung kecil yang selalu antre, rasanya enak, dan punya resep rahasia. Apakah menurut kamu pemilik warung itu akan menjual resep rahasianya ke warung sebelah dengan harga murah meriah? Tentu tidak. Justru rahasia itulah sumber kekayaannya. Logika yang sama berlaku di dunia keuangan. Jika sebuah metode benar-benar konsisten menghasilkan uang besar, tidak ada insentif rasional untuk membocorkannya ke ribuan orang. Disinilah kontradiksi mulai terlihat jelas. Di satu sisi mereka berkata ingin membantu orang miskin agar kaya, tapi di sisi lain cara menjualnya sangat agresif, penuh tekanan, dan sering memainkan ketakutan. Orang yang tulus membantu biasanya tidak perlu menakut-nakuti orang dengan kalimat kalau tidak ikut sekarang, maka hidupmu akan selamanya miskin. Itu bukan empati, itu teknik marketing berbasis kecemasan. Rasa ragu yang muncul di kepala kamu sebenarnya bukan sikap negatif. Itu adalah intuisi yang sehat. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang tidak nyambung dalam matematika bisnis yang ditampilkan. Sayangnya, banyak orang mematikan intuisi ini karena takut dianggap nyinyir atau tidak support. Padahal dalam urusan uang, skeptis adalah bentuk perlindungan diri, bukan sifat buruk. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, luruskan dulu niatnya. Pembahasan ini bukan untuk membenci orang kaya, bukan untuk menjatuhkan siapapun. Kita sedang belajar bersama untuk membaca realita dengan jernih, agar dompet kita tidak bocor oleh ilusi mahal yang dikemas sangat rapi. Kaya itu sah, tapi membodohi orang lain demi terlihat kaya adalah cerita yang berbeda. Dalam setiap demam kekayaan instan sepanjang sejarah, selalu ada satu pola yang berulang. Pada masa demam emas di Amerika, ribuan orang meninggalkan pekerjaan stabil demi menggali tanah berharap menemukan bongkahan emas. Namun fakta sejarah mencatat, pihak yang paling konsisten menjadi kaya bukan para penambang, melainkan mereka yang menjual sekop, tenda, dan celana kerja. Mereka tidak berspekulasi dengan nasib, mereka menjual harapan orang lain dengan harga pasti. Pola lama ini kini hadir kembali dengan wajah baru di era digital. Ketika kita bedah sumber uang para influencer flexing ini, seringkali terlihat jurang besar antara narasi dan realita. Profit dari trading, kripto, atau investasi yang dipamerkan sebenarnya fluktuatif, penuh risiko, bahkan banyak yang berakhir minus. Namun pendapatan dari penjualan kursus bersifat pasti, masuk di awal, tanpa terpengaruh naik turunnya pasar. Inilah uang tenang yang tidak butuh skill teknis tinggi,
hanya butuh cerita yang meyakinkan. Mari kita hitung kasar, dengan kepala dingin, 2.000 peserta dikali Rp500.000 berarti Rp1 miliar masuk ke rekening. Tidak perlu analisis pasar, tidak perlu cut loss, tidak perlu stres melihat grafik merah. Bandingkan dengan trading sungguhan yang bisa rugi besar hanya dalam 1 hari. Secara matematis, menjual kelas jauh lebih rasional daripada mempertaruhkan uang sendiri di pasar yang kejam. Keunggulan lain dari bisnis kursus digital adalah margin yang nyaris sempurna. Materi direkam sekali, lalu bisa dijual berkali-kali tanpa biaya produksi ulang. Tidak ada stok, tidak ada gudang, tidak ada karyawan operasional yang kompleks. Berbeda jauh dengan bisnis real yang setiap hari dipusingkan oleh sewa tempat, gaji, dan logistik. Ini adalah mesin uang yang sangat efisien jika audiensnya percaya. Ada satu masalah besar yang sering tidak disadari penonton, yaitu kejenuhan pasar. Jika sebuah metode benar-benar dibagikan ke ribuan orang, maka metode itu otomatis kehilangan efektivitas. Pasar akan menyesuaikan diri, peluang menyempit, dan yang datang belakangan justru jadi korban. Ironisnya, justru semakin banyak murid, semakin kaya penjual kursusnya, meski muridnya makin sulit sukses. Screenshot profit, saldo rekening, atau cuplikan transaksi yang sering dipamerkan sebenarnya adalah bagian dari biaya marketing. Itu bukan bukti kekayaan berkelanjutan, tapi alat untuk menarik pembeli berikutnya. Seperti iklan restoran yang menampilkan daging tebal, padahal aslinya tipis. Modal visual ini dibayar kembali dari uang peserta yang percaya tanpa menghitung ulang logikanya. Kesimpulan pahitnya, dalam struktur bisnis seperti ini, penonton bukan diposisikan sebagai murid yang harus berhasil. Penonton adalah target pasar, sumber arus kas, dan bahan bakar gaya hidup mewah yang dipamerkan. Kesuksesan murid bukan prioritas utama, karena sistemnya tidak bergantung pada itu. Yang penting adalah penjualan terus jalan, mimpi terus dijual, dan keraguan terus ditekan. Di balik layar video yang terlihat spontan dan mewah, sebenarnya ada industri yang sangat terstruktur dan rapi. Hari ini, menyewa mobil sport per jam, studio dengan set interior private jet, villa mewah harian, bahkan properti luar negeri palsu bukanlah hal sulit. Semuanya tersedia sebagai jasa konten. Apa yang terlihat seperti kehidupan nyata, seringkali hanyalah panggung sandiwara yang disewa sementara demi satu tujuan, terlihat sukses di kamera. Dalam dunia marketing, pamer kekayaan berfungsi sebagai biaya akuisisi pelanggan. Daripada menjelaskan logika bisnis yang rumit, jauh lebih cepat menunjukkan simbol status. Mobil mahal dan jam mewah bekerja seperti jalan pintas menuju kepercayaan. Otak manusia cenderung menyimpulkan, kalau dia kaya, maka ilmunya pasti benar. Padahal kekayaan yang ditampilkan belum tentu berasal dari sumber yang diklaim. Budaya kita ikut memperkuat ilusi ini. Kita tumbuh dalam masyarakat yang masih menghormati simbol kekuasaan dan kekayaan. Saat melihat seseorang terlihat berhasil, banyak dari kita otomatis menurunkan sikap kritis. Bertanya terlalu detail dianggap tidak sopan. Ragu dianggap iri. Celah inilah yang dimanfaatkan ketika rasa segan mengalahkan kewajiban berpikir rasional. Perhatikan pola konten mereka, hampir selalu sama dan diulang. Liburan, belanja tanpa lihat harga, nongkrong santai di siang hari, seolah hidup bebas tanpa tekanan. Semua ini bukan kebetulan, melainkan narasi yang dirancang untuk menjual mimpi kebebasan finansial. Targetnya jelas. Pekerja lelah yang ingin keluar dari rutinitas, tapi tidak tahu jalannya. Bagi mereka, flexing bukan pilihan, tapi kewajiban kerja. Jika pamer dihentikan, maka otoritas runtuh. Jika kemewahan berhenti ditampilkan, penjualan ikut menurun. Maka konten harus terus diproduksi, harus terus terlihat naik level, walau kenyataannya tidak selalu demikian. Flexing adalah seragam dinas yang wajib dipakai agar mesin penjualan tetap hidup. Menariknya, orang kaya lama atau pengusaha real justru cenderung sangat menjaga privasi. Mereka menghindari sorotan, berhitung soal pajak,
dan tidak suka memperlihatkan aset sembarangan. Kekayaan bagi mereka adalah alat, bukan tontonan. Kontras ini seharusnya cukup untuk memancing pertanyaan, kenapa yang paling ribut pamer, justru yang paling agresif jualan? Apa yang kamu lihat di layar ponsel bukan dokumenter kehidupan nyata. Itu adalah produksi konten dengan sudut kamera, potongan adegan, dan naskah yang dirancang. Ada peran, ada alur, ada pesan yang ingin ditanamkan. Saat kamu menyadari ini, kamu mulai memahami bahwa flexing bukan bukti, melainkan alat persuasi yang sangat mahal dan sangat efektif. Banyak orang mengira yang tertipu hanya mereka yang kurang pintar atau kurang pendidikan. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Banyak korban justru datang dari kelompok yang paling tertekan secara mental dan emosional. Generasi yang harus menanggung orang tua dan anak sekaligus, pekerja dengan gaji UMR yang setiap bulan habis sebelum tanggal tua, dan individu yang merasa hidupnya jalan di tempat tanpa arah keluar. Di kondisi seperti ini, logika sering kalah oleh rasa lelah. Influencer penjual mimpi memahami betul titik lemah ini. Mereka memainkan dua emosi paling kuat dalam keputusan finansial, rasa sakit dan rasa senang. Mereka menekan rasa sakit dengan narasi hutang, cicilan, diremehkan mertua, dan hidup pas-pasan. Setelah luka dibuka, mereka langsung menawarkan solusi instan yang terlihat manis dan menjanjikan. Saat emosi sudah naik, otak kritis biasanya tertidur. Di saat yang sama, muncul tekanan sosial yang disebut FOMO, melihat orang lain seumuran pamer hasil, pamer kebebasan, dan pamer pencapaian menciptakan rasa takut tertinggal. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Panik muncul, dan dalam kondisi panik, keputusan finansial sering diambil tanpa perhitungan matang, asal tidak merasa ketinggalan kereta. Budaya ingin cepat kaya juga ikut memperparah keadaan. Kita tumbuh dengan cerita sukses instan, dari mitos sampai kisah viral. Proses panjang, membosankan, dan penuh kegagalan jarang dibicarakan karena tidak laku dijual. Akibatnya, banyak orang alergi terhadap proses dan lebih tertarik pada jalan pintas, meski jalur itu penuh lubang dan jebakan. Ada satu bias logika berbahaya yang jarang disadari, yaitu survivorship bias. Kita hanya diperlihatkan satu atau dua murid yang berhasil, dijadikan testimoni, dipajang berulang-ulang. Tapi kita tidak pernah melihat ribuan peserta lain yang rugi, diam, malu, atau memilih menghilang. Kuburan kegagalan tidak pernah masuk feed, padahal jumlahnya jauh lebih besar. Rendahnya literasi keuangan membuat banyak orang tidak sadar bahwa return tinggi selalu datang bersama risiko tinggi. Tidak ada instrumen aman yang bisa menggandakan uang dengan cepat. Namun karena konsep ini tidak populer dan tidak seksi, ia sering diabaikan. Janji keuntungan besar tanpa risiko terdengar indah bagi telinga yang sedang lelah dan terdesak. Penting untuk dipahami, korban dari skema seperti ini bukan hanya orang awam. Banyak yang sebenarnya cerdas, berpendidikan, dan rasional, tapi sedang berada di fase hidup yang rapuh. Tekanan ekonomi, masalah keluarga, dan rasa gagal membuat pertahanan logika melemah. Dalam kondisi seperti itu, siapapun bisa salah langkah, dan itu bukan aib, tapi pelajaran yang mahal. Setelah uang ditransfer dan euforia pendaftaran mereda, barulah banyak peserta mulai benar-benar membuka isi materi yang dijanjikan. Di titik ini, kekecewaan sering muncul pelan-pelan. Materinya terdengar familiar, istilahnya umum, dan konsepnya sudah pernah didengar sebelumnya. Banyak bagian ternyata hanya rangkuman kasar dari informasi dasar yang sebenarnya bisa ditemukan gratis di internet jika mau meluangkan waktu sedikit lebih sabar. Pola yang sering digunakan adalah menjual kulit sebagai daging. Materi awal dibuat dangkal tapi dibungkus dengan bahasa meyakinkan, seolah ini fondasi menuju sesuatu yang besar. Saat peserta mulai bertanya lebih dalam, jawabannya sering digantung, diarahkan ke sesi lanjutan, atau dijanjikan akan dibahas di kelas berikutnya. Di sini, rasa penasaran peserta sengaja dipelihara agar tidak cepat pergi. Setelah itu biasanya muncul skema upselling bertingkat.
Kelas dasar disebut belum cukup, lalu ditawarkan kelas lanjutan, kelas privat, atau kelas VIP dengan harga berkali-kali lipat. Narasinya halus tapi menekan, kalau mau hasil maksimal harus naik level. Peserta yang sudah terlanjur bayar sering merasa sayang berhenti, sehingga terus mengeluarkan uang demi mengejar janji yang terus bergeser. Jika diperhatikan, komposisi materinya juga timpang. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk motivasi, cerita inspiratif, dan pembakaran semangat. Secara emosional, peserta merasa terangkat dan optimis, tapi secara teknis tidak mendapat panduan detail yang bisa langsung dipraktikkan. Otak terasa penuh, tapi kemampuan nyata tidak banyak bertambah. Saat peserta mulai rugi atau gagal menerapkan materi, muncul kalimat pamungkas yang selalu siap digunakan, lakukan riset sendiri, dan semua keputusan ada di tangan masing-masing. Kalimat ini terdengar profesional, tapi sejatinya adalah tameng. Di awal dijanjikan bimbingan dan arah, tapi di akhir tanggung jawab sepenuhnya dilempar kembali ke peserta tanpa pendampingan berarti. Grup alumni yang awalnya terlihat ramai juga sering berubah menjadi ruang kosong. Admin jarang muncul, mentor menghilang, dan isinya hanya peserta yang saling bertanya tanpa jawaban pasti. Alih-alih menjadi komunitas belajar, grup ini berubah menjadi tempat curhat dan kebingungan kolektif. Tidak ada struktur, tidak ada evaluasi, dan tidak ada arahan lanjutan yang jelas. Jika dibandingkan dengan pendidikan profesional atau sertifikasi resmi, perbedaannya sangat mencolok. Tidak ada standar kurikulum, tidak ada pengujian kompetensi, dan tidak ada pengakuan resmi atas sertifikat yang diberikan. Pada akhirnya, uang jutaan yang dibayarkan lebih mirip tiket masuk grup obrolan daripada investasi ilmu yang terukur dan berjangka panjang. Di titik ini penting untuk meluruskan satu hal agar tidak terjadi salah paham. Membeli ilmu itu bukan dosa, dan belajar dari orang lain adalah hal yang sangat wajar. Yang berbahaya bukan edukasinya, tapi ketidakmampuan kita membedakan siapa yang benar-benar mengajar dan siapa yang hanya menjual mimpi. Sikap kritis bukan berarti anti belajar. Justru itu bentuk penghormatan terhadap uang dan waktu kita sendiri. Edukator asli biasanya tidak sibuk menjual hasil akhir. Mereka lebih banyak bicara soal risiko, kegagalan, dan batas kemampuan metode yang mereka ajarkan. Mereka tidak berani menjanjikan angka pasti, apalagi menjamin hasil. Fokusnya ada pada proses, kerangka berpikir, dan disiplin jangka panjang, bukan pada cerita sukses instan yang memanjakan emosi. Ciri lain yang mudah dilihat adalah rekam jejaknya. Edukator yang kredibel biasanya punya karier atau pengalaman nyata di industri yang bisa dilacak. Jejak digitalnya konsisten, tidak hanya muncul saat jualan. Kita bisa menemukan tulisannya, diskusinya, atau kontribusinya jauh sebelum ia menawarkan kelas. Bukan figur yang tiba-tiba muncul dengan mobil mahal, lalu langsung membuka pendaftaran. Sebaliknya, pedagang mimpi sangat fokus pada simbol hasil. Mobil, rumah, saldo, dan liburan selalu jadi senjata utama. Mereka alergi kritik, cepat tersinggung, dan sering memblokir pertanyaan yang terlalu teknis. Bahasa yang dipakai penuh urgensi, diskon terakhir, slot terbatas, dan ancaman tertinggal jika tidak ikut sekarang. Semua dirancang agar keputusan diambil tanpa berpikir panjang. Cara sederhana untuk menguji kualitas adalah metode cek toko sebelah. Bandingkan materi dan harganya dengan buku, kursus resmi, atau pelatihan profesional. Seringkali buku seharga ratusan ribu justru jauh lebih padat dan jujur daripada kelas jutaan yang penuh janji. Ilmu berkualitas biasanya tidak perlu dibungkus dengan drama berlebihan. Perhatikan juga cara mereka bicara soal uang. Edukator yang jujur tidak malu mengakui bahwa mengajar adalah pekerjaan dan mereka dibayar untuk itu. Mereka tidak perlu membungkus transaksi dengan narasi sedekah atau pengorbanan palsu. Transparansi ini penting karena kejujuran soal motivasi biasanya sejalan dengan kejujuran soal materi. Terakhir, lihat komunitas yang dibangun. Apakah isinya diskusi sehat, saling mengkritik, dan bertukar pemahaman,
atau justru penuh pujian dan kultus individu? Komunitas yang tidak boleh bertanya adalah tanda bahaya. Coba tanyakan dalam hati, orang ini kaya dari mempraktikkan ilmunya, atau dari menjual ilmunya. Reaksi mereka seringkali sudah menjadi jawabannya. Kekayaan yang bertahan lama tidak dibangun dengan jalan pintas yang penuh teriakan, tapi lewat proses panjang yang sering terasa membosankan. Ia lahir dari kerja konsisten, peningkatan keterampilan, pengelolaan emosi, dan keputusan finansial yang tidak selalu terlihat keren di media sosial. Tidak ada musik dramatis, tidak ada mobil sport mendadak, yang ada hanya rutinitas disiplin yang jarang dipamerkan, tapi pelan-pelan mengubah hidup. Coba kita tarik napas sejenak dan menimbang ulang nilai uang yang sering diminta. 1 atau 2 juta rupiah bagi sebagian orang adalah dana darurat, tambahan modal usaha kecil, atau kebutuhan penting keluarga. Mengorbankan uang itu demi mimpi instan yang belum tentu nyata adalah risiko besar yang sering diremehkan. Uang yang tenang lebih berharga daripada harapan yang berisik tapi kosong. Kita juga perlu berdamai dengan kecepatan hidup masing-masing. Tidak semua orang harus punya mobil mewah di usia 25, dan tidak semua kesuksesan harus terlihat dari luar. Hidup bukan lomba sprint yang sama jaraknya untuk semua orang. Ada yang start lebih jauh, ada yang jalannya lebih terjal, dan itu bukan kegagalan, itu realita yang sah untuk diterima tanpa rasa malu. Pegang satu prinsip sederhana yang bisa menyelamatkan banyak keputusan finansial. Jika sesuatu terdengar terlalu indah, terlalu mudah, dan terlalu cepat untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang tidak nyata. Dunia keuangan tidak mengenal keajaiban gratis. Setiap keuntungan besar selalu menuntut risiko, waktu, atau usaha yang sepadan, tanpa pengecualian. Di channel ini, definisi sukses tidak diukur dari apa yang bisa dipamerkan, tapi dari apa yang bisa ditenangkan. Tidur tanpa dikejar hutang, makan tanpa cemas tanggal tua, dan mampu menafkahi keluarga dengan kepala tegak adalah bentuk kemerdekaan finansial yang sering diremehkan karena tidak fotogenik. Padahal justru di sanalah kekayaan yang sesungguhnya berada. Ingat juga bahwa kita hidup di era dengan akses ilmu terbesar sepanjang sejarah manusia. Internet adalah perpustakaan raksasa yang terbuka untuk siapa saja yang mau belajar dengan sabar. Banyak pengetahuan berkualitas tersedia gratis atau murah, asalkan kita mau meluangkan waktu untuk membaca, membandingkan, dan berpikir kritis. Kita tidak kekurangan guru, yang sering kurang hanyalah kesabaran. Jadi pesan penutupnya sederhana tapi penting. Jaga akal sehatmu, jaga uangmu. Biarkan mereka kaya dengan caranya yang manipulatif, kita fokus membangun hidup dengan cara yang cerdas, halal, dan masuk akal. Tidak perlu cepat, tidak perlu terlihat, yang penting bertahan, bertumbuh, dan benar. Di dunia yang penuh ilusi, kewarasan adalah aset paling mahal. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini membuka sudut pandang baru dan membantu kamu berpikir lebih jernih soal uang dan kehidupan, pastikan kamu tetap bersama channel Income Cerdas. Di sini kita tidak menjual mimpi, tidak menjual ketakutan, tapi belajar membaca realita dengan kepala dingin, agar setiap keputusan finansial yang kamu ambil benar-benar berpihak ke hidupmu sendiri. Tekan subscribe bukan karena janji cepat kaya, tapi karena kamu ingin jadi pribadi yang lebih sadar, lebih kritis, dan lebih cerdas dalam mengelola masa depan. Sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya di channel Income Cerdas.